Baik, kita akan lihat selayang pandang perjuangan FGSNI dalam menjemput SKN Pasing. Baik, kita perkenalkan dulu. Ini Ketua Umum kita, Bapak Agus Muhtar. Tepuk tangan untuk beliau yang selalu semangat sehingga pencapaiannya sampai hari ini. Yang kedua ini adalah Pak Muhammad Ahmad Talbi, mohon maaf, dari Purworejo. Beliau adalah Wakil Ketua Umum. Mungkin di sini ada bisa berdiri Pak Ketum atau Pak Wakil Ketum. Mana Pak Wakil Ketum? Lanjut, di sini ada Bu Sekjen yang luar biasa, Ibu Nanding, Ibu Siti Munadiro. Lalu ada lagi Mbak Lin Sloroh yang selalu ngurusin duit FGSNI ini Pak. Jadi urusan duit ke beliau. Juga dengan Pak Mihrojudin ini wakil sekretaris. Dan selanjutnya ada Mbak Isla Sangada, ini urusan duit, ini berdua. Lanjut Pak Sunarto yang suka ngomong nih Pak. Ya, beliau orang bijaksana. Dan terakhir, nah ini saya Teddy Malik tim IT. Oke, visi misinya ini. Visi misi FGSNI adalah terwujudnya organisasi FGSNI sebagai organisasi profesional, dinamis, dan bermartabat. Misinya nggak usah saya bacakan Pak Bu, kebanyakan. Karena nanti kita akan perlihatkan beberapa video dan foto bukti-bukti perjuangan FGSNI. Di mana banyak orang yang masih meragukan Pak Bu, apa sih kiprah FGSNI? Kita sampaikan hari ini ada beberapa foto dan video yang menjadi bukti bahwa kita adalah pelaku bukan yang ngaku-ngaku. Kita adalah perintis bukan pewaris. Ya Pak, betul? Baik, kita lanjut saja. Ini landasan perjuangan. Landasan perjuangan kita orang Islam, orang muslim oleh guru madrasah tentunya bersandar pada Al-Quran dan hadis. Itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Kemarin saya dengan Pak Cucup sampaikan, ini ya Allah luar biasa. Bapak Ibu mau menunggu, apa mau berjuang, gitu aja ya. Ini Quran Bu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, dan begitu ya. Ternyata FGSNI mampu merubah kebijakan. Tepuk tangan Pak Bu. Yang tadinya mandek, yang tadinya susah keluar tuh SKN Pasing, alhamdulillah dipastikan tahun ini keluar. Amin. Allahu Akbar. Lanjut Pak Bu. Ini landasan hadisnya, Khairunas Anfa'unas. Insya Allah FGSNI ini adalah bermanfaat untuk semua. Sehingga kemarin Pak Kementerian Keuangan, Komisi 8 nanti ada videonya. Akan semua guru yang ada di Kementerian Agama yang sudah sertifikasi semuanya diangkut Pak. Insya Allah mendapatkan SKN Pasing. Ini adalah manfaat dari FGSNI. Lanjut Pak Bu. Ini landasan hukum, landasan perjuangannya. Pasti Pak ini kaitan dengan tata negara. Yang pertama adalah Pancasila. Sila kelima, apa hal Pak Bu? Apa tuh sila kelima? Kita selama ini diperlukan adil nggak Bu? Beda. Ini kenapa kita sampaikan. Kita seolah-olah bukan bahasa Indonesia yang mereka mah udah naik berapa kali, kita mah di sini saja. Lanjut di sini dengan Undang-Undang Dasar sama, kita warga negara Indonesia sama. Tapi kenapa berbeda? Lalu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2000 atau nomor 20 tahun 2003, lalu Undang-Undang Guru dan Dosen. Saya nggak usah jelaskan, ibu-ibu dan bapak udah pinter itu karena itu undang-undang yang lahir untuk kita. Walaupun pada kenyataannya kita, mohon maaf, dianaktirikan ya Bu. Guru madrasah dianaktirikan. Tapi insya Allah dengan FGSNI kita bangkit, kita lawan, kita buktikan bahwa guru madrasah adalah guru yang hebat dan bermartabat. Amin. Oke, Bapak Ibu kita lanjut saja. Inilah latar belakang kenapa sih FGSNI lahir ini. Ini ada beberapa pernyataan ini yang disampaikan oleh waktu itu adalah Menteri Lukman Hakim. Dia menyampaikan di hari Senin tanggal 26 November tahun 2018 di Surabaya Online nih. Boleh dicek Pak. Bahwa Kementerian Agama yang dipimpinnya saat ini fokus memberikan kesejahteraan bagi guru. Ini mereka ngomong itu tahun 2018 Pak. Bukti gak? Ada bukti gak? Iya, belum Pak. Lanjut, dilanjutkan ganti menteri Pak. Ini namanya Pak Fahru Roji. Sama, beliau mengatakan ini Menag menyampaikan saat ini sebanyak 100.000 data in-passing guru madrasah sesuai yang sudah diverifikasi dan validasi. Hanya ada tambahan di sini Pak. Mohon maaf untuk saat ini belum bisa
Ternyata punten-punten Pak Bu, waktu itu kita masih diberikan janji saja. Nah, ternyata ini Pak yang menjadi motivasi untuk teman-teman kita. Memang kita lihat Pak Bu, di sini ada sejarah pergerakan. Saya ini tanya ke Mas Fuad, ada nggak Mas Fuad di sini? Mas Fuad? Mana Mas Fuad, silakan di sini Pak. Saya tanya ke beliau, betul gak ini yang saya tulis Mas Fuad? Tanggal 12 Oktober tahun 2021 bertempat di rumah makan Padang dekat kampus IAIN-NU ya Pak Mas Fuad ya? Betul? Beliau Mas Fuad, Pak Agus Muhtar, Pak Rohadi, Pak Tohla, Pak Masrur, Ibu Masrur ya? Pak Nisbulaili, Pak Asrori, Pak Dedi Wahyudi, Pak Tri Darmawanti, Putri Darmawanti dan Bu Masrur, juga Titi Pariha. Terima kasih, mohon maaf kalau nggak kebut. Beliau dari Kebumen Pak. Dia di sana ngomong, nah ini mereka geram, kira-kira kok kita dijanjiin terus. Bagaimana kalau kita bisa hadir ke Jakarta begitu ya Pak, betul ya? Ini beliau ini langsung narasumbernya. Betul Pak, silakan di sini Pak. Betul ya Pak ya ini? Mohon dikoreksi kalau salah. Betul. Oke, terima kasih Mas Fuad. Siap, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Inilah kunjungan perdana Pak. Mereka yang 4 orang itu hadir ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2001, Pak Agus Muhtar, Pak Rohadi, Pak Fuad, dan Pak Tolha. Yang didampingi oleh Pak Slamet, kata Pak Mas Fuad ke saya, Pak, waktu itu saya datang ke sana disuruh menemui Pak Slamet. Yang nyuruh saya adalah Pak Kasipenmadnya. Ada nggak Pak Kasipenmad di sini? Ibu Hajah Saifullah Al-Islawiyah. Waktu itu ya. Dan mereka datang ke sana menanyakan kepada Pak Dirjen GTK. Ini Pak yang pertama itu cuma 4 orang dari Kebumen. Yang 4 ini menyatakan, Pak gimana SKN Passing? Nah jawabannya, itu waktu itu di sini Pak jawabannya nih. Kemenag membutuhkan guru-guru supaya membantu Kemenag dengan merangkul DPR untuk mendorong Kementerian Keuangan setuju menganggarkan anggaran untuk Inpassing. Itu jawaban Pak Dirjen GTK waktu itu. Jadi butuh guru-guru Pak Bu. Kemarin pun sama. Saya mohon maaf Pak Agus Muhtar ada di sini. Pak Ketua, ketika beliau berdialog dengan Menteri, kata Pak Menteri begitu. Saya berjuang dengan birokrasi, Anda berjuang dengan aspirasi. Kalau kita berjuang dengan aspirasi bebas Pak Bu. Makanya kita demo ke DPR, demo ke Kementerian Agama, demo ke Bappenas, demo ke Kementerian Keuangan, kita bebas. Karena kita berjuang lewat aspirasi, berbeda dengan birokrasi. Birokrasi nggak bisa begitu, nggak bisa demo-demo Bu. Kita lanjut ini, selanjutnya karena diminta untuk ke DPR, pada waktu itu datanglah mereka ke Komisi 8, ini yang mereka datangi ada fraksi Demokrat, ada PKS, jadi bareng-bareng Mbak di situ. Saya mau bacakan biar agak cepat ya. Ini hanya perjalanannya saja. Lanjut, tanggal 25, nah ini hari guru, bisa dicek di MNC waktu itu ya, mohon maaf, dan CNN, Pak Agus Muhtar, di sini ada Pak Enjang, Pak Tumanggung gitu. Juga ini, mohon maaf saya nggak bisa sebut satu-satu. Mereka datang ke Jakarta mendemo Kementerian Agama. Tetap menanyakan bagaimana dan kapan Inpassing ini bisa keluar. Nah ini mereka diterima di sana, bisa lihat. Nah diterima di sana, jawabannya lagi-lagi, nah ini alokasi penganggaran. Nah ini Pak Bu, saat ini masih terkendala alokasi penganggaran dari Kemenkeu. Waktu itu memang belum bisa. Dan kita datang lagi ke DPR fraksi PKS, waktu itu, mohon maaf, fraksi PKB. Setelah selesai audiensi dengan Kemenag, rombongan langsung berjalan ke PKB, betul Pak, ini saksinya, betul Pak ya. Nah itu diterima oleh Pak Nurhuda Yusro. Pak Andi tadi saya menyampaikan, beliau diterima oleh fraksi PKB oleh Pak Nurhuda Yusro. Kata PKB, kami siap mengawal. Komisi 8 siap mengawal bagaimana SK Inpassing ini akan didorong supaya keluar untuk Kementerian Agama. Tetapi nggak cukup satu fraksi Pak. Jadi di Komisi 8 itu banyak fraksi. Jadi kalau satu fraksi mendukung, fraksi yang lain nggak mungkin bisa terjadi karena suaranya banyak di fraksi itu. Sehingga lanjut lagi kita datang lagi ke fraksi PKS Pak Haji Bohori waktu itu ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu, yang jelas banyak dari perwakilan kabupaten kota waktu itu. Dan di sana sama Bu,
Fraksi PKB alhamdulillah mendukung, fraksi PKS pun mendukung, bahkan waktu itu langsung ditelepon Pak Haji Buhori ya Pak. Tapi intinya masih terkendala di masalah keuangan. Jadi udah 2 fraksi, yang ketiga dari fraksi PAN. Waktu itu ingat saya disampaikan oleh Pak Jainuddin Maliki Pak. Katanya begini, ini perlu jadi dicatat. Bapak, kami itu anggota dewan. Kami itu bekerja berdasarkan aspirasi katanya. Jadi kalau aspirasinya nggak nyampe, nggak mungkin saya bisa bekerja karena yang nyampein aspirasi itu banyak Pak Bu. Kita paham betul bahwa di Kementerian Agama yang menyampaikan aspirasi itu sedikit Pak Bu. Berbeda di Kementerian Pendidikan, mereka punya PGRI yang kuat dan hebat. Sementara kita di Kementerian Agama organisasinya banyak tetapi kecil-kecil Pak. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya kita satukan pendapat, kita satukan persepsi bagaimana FGSN ini adalah representasi guru-guru swasta di Indonesia. Setuju? Allahu Akbar. Baik Pak Bu, lanjut lagi. Setelah kita audiensi ke PKS, lanjut lagi. Ini, nah ini Bu, kita datang waktu itu tanggal 28 Desember pas di hari ulang tahun Pak Dirjen GTK. Mohon maaf Pak Dirjen GTK hari ini nggak hadir, tadinya mau hadir. Kemarin saya ke sana saya akan hadir, tapi hari ini karena sakit Pak Bu. Pak Dirjen GTK ingat Pak Agus Muhtar bawa pasukan banyak Pak. Mereka ditutup ininya mulutnya karena selama ini merasa dibungkam. Kata itu simbolis saja. Nah ini nih Pak Tolbi beserta teman-teman menghadiahkan hidangan ya Pak Tolbi waktu itu memberikan ucapan selamat kepada Pak Dirjen GTK. Dan ini pernyataan Pak Dirjen GTK, saya tanya langsung ke Pak Dirjen GTK. Pak Dirjen, apa tanggapan Bapak tentang guru? Ini sudah dibaca. Apa pesan Bapak untuk guru madrasah? Ya, kita sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita sedang mengurus SK Inpasimnya. Ya, tentu kita butuh tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Sabar dikit ya, sedikit itu. Dan kita saling mendoakan semoga ini teman-teman guru dan siswa-siswi kita di tengah pandemi COVID-19, semoga teman-teman bersabar ya untuk terus bersama-sama memperjuangkan dan berkontribusi untuk Pak, jadi ini saya pengen ada, soalnya ada pernyataan lagi Bun. Mohon maaf Pak Bu, saya lupa tadi harusnya ada pernyataan ini yang oh Ibu, sudah ketak. Oh Ibu, salam Ibu kebetak. Siap Bu. Mohon maaf Ibu pendahului. Baik Bapak Ibu, waktu itu Pak Dirjen mengatakan sabar sedikit. SK Inpasing ini sedang dalam proses tahapan. Ada 3 tahapan, saya nggak usah sebutkan. Mohon maaf Pak, mohon dibantu ada suara-suara nanti yang harus didengarkan oleh mereka. Kita lanjut. Progres, nah ini sebenarnya ini tahun 2021 ya Pak. Kita menunggu karena Pak Dirjen mengatakan sebentar lagi kami pikir di tahun 2022 SK itu akan diterbitkan. Karena yang disampaikan oleh Pak Dirjen waktu itu sabar sedikit. Kami kira sabar sedikit mudah-mudahan bisa selesai 1 tahun Pak. Dan dalam tahun 2022 sebenarnya Pak Agus Muhtar dengan yang lain-lain itu masih tetap tawaf Babu. Tetapi di sini saya tidak tampilkan karena yang disampaikan hanya pergerakan ke Jakarta. Kalau disampaikan semua ini akan lama karena terkendala waktu. Nah ini pada tanggal 13 Februari selang 1 tahun Pak, bulan Desember bulan 2021 dan tanggal 13 kami datang lagi dengan Pak Agus Muhtar waktu itu dari Tangerang, Pak Haji Buhori, Pak Tumanggung, Pak siapa Tumanggung? Papa Hujan, nah Papa Hujan ada di sini Papa Hujan. Mana Papa Hujan? Waktu itu datang saya tanyakan kepada Pak Kasubdit kita, insya Allah hari ini hadir Pak Ainur Rafiq. Saya tanyakan Pak bagaimana dengan progres Inpasing. Beliau mengatakan begini, saya ingat betul itu. Pak, Inpasing itu butuh biaya besar. Inpasing itu yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama ini adalah 1,8 triliun. Untuk mengambil uang 1,8 triliun itu butuh persetujuan Bappenas. Boleh dicek sekarang.
Saya nanya lagi ke beliau, Pak, apakah kita bisa sowan ke Bappenas itu? Dia bilang jangan, karena itu ranahnya Komisi 8. Tetapi ya kita FGSNI tidak puas, Pak. Dan selanjutnya kita bisa lihat di tayangan nanti, ini jawaban Pak Ainur Rafiq di sini, dan juga sebagian grup itu datang ke Ketua MPR, Pak. Di sini ada Pak Bambang Susatyo, katanya dapil sini ya Pak Bambang Susatyo. Dia juga mengarahkan bagaimana kalau langsung terus ke Bappenas dan langsung ke Kementerian Keuangan. Datang saja, tembak saja begitu. Kalimatnya kira-kira begitu. Nah inilah tanggal 20 Maret kita dengan PGSI bareng-bareng waktu itu datang ke sebelum ke Bappenas kita datang dulu ke Senayan ya Bu. Waktu itu sempat orasi. Dan di sini datang juga ke ini kira-kira udah terima kasih udah. Nah ini beliau Pak Agus Muhtar waktu menyampaikan orasi dan menyampaikan beberapa informasi di Bappenas, Pak. Jadi Bappenas itu di demo dulu baru masuk. Gitu, Pak. Kita lanjut saja ya. Nah, ini mereka yang beraudiensi di Bappenas, ini orang-orangnya ada, bisa dilihat Pak, ada kok di sini orangnya. Cuman waktu itu saya nggak ada di dalam Pak, saya lagi ngumpet, tapi saya hadir kok. Tapi saya hadir waktu itu, tapi saya nggak kebagian dipotong, nggak apa-apa. Tapi setiap kali perjalanan insya Allah saya datang Pak. Dan dipercaya menjadi tim IT yang mengumpulkan data-data ini, dan saya harus sampaikan hari ini. Kita lanjut. Nah selanjutnya, tanggal 20 kita demo, tanggal 17 Mei, kita beraudiensi ke Banggar Pak Bu. Alhamdulillah Banggar itu ketuanya Pak Said Abdullah, ternyata masih saudaranya Ibu Sekjen, tepuk tangan. Bu Sekjen mana Bu Sekjen? Pamannya ya. Nah, sehingga Pak Said Abdullah sangat semangat Pak. Karena ada dapilnya yang kekeh pengen ketemu, Pak Said Abdullah merekomendasikan Banggar untuk hari itu segera memanggil FGSNI. Dan inilah mereka yang ada di sini tuh. Di sini foto-foto banyak dari Ketua Banggar, Wakil Banggar, anggota Banggar, semua ada di sini. Dan ini Pak Bu, sebentar. Nah ini video pernyataan, mohon maaf hanya saya, Yunda sama Pak Agus ya, yang ditampilkan karena saya yang paling dekat waktu inilah. Ini Pak, baik, Bapak, yang kita sampaikan ke Banggar. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di sini kita dapat regulasi yang ditandatangani oleh Presiden. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh DPR, Bapak. Saya ingin membacakan bahwa kedudukan guru adalah supaya jelas Pak, kenapa kami datang ke sini, ini yang kami perjuangkan. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini pasal bab 2 pasal 2. Yang selanjutnya, pengakuan guru sebagai tenaga pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Alhamdulillah yang datang di sini adalah guru sertifikasi, mohon maaf, yang semuanya sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Saya lanjut Bapak di diktum selanjutnya. Di sini ada hak dan kewajiban. Kita apresiasi perjuangan guru-guru non invasi. Jawaban Pak. Guru berhak. Jawaban Pak Wakil Banggar ya Bu. Kita wakil rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat. Kita cari Mendapatkan Oke, kira-kira jawaban Banggar mengapresiasi kinerja FGSNI dan dia meminta data Pak. Kumpulkan datanya yang valid, kita akan anggarkan berapa jumlah guru yang sertifikasi yang harus kita anggarkan di Badan Anggaran DPR RI. Itu ada video, cuman kepotong karena waktu ya. Saya Pak jangan kelamaan. Ini pernyataan Pak Said Abdullah. Intinya gini Pak, dari pernyataan Pak Said Abdullah itu karena jauh waktu itu mic-nya, dia menyatakan bahwa kita di rapat 2 hari nanti akan membahas tentang anggaran. In-passing ini akan dia masukkan karena beliau cerita bahwa beliau pun mantan guru Pak Bu. Jadi sangat respect terhadap guru. Dan Alhamdulillah Banggar setuju akan menganggarkan in-passing karena beliau juga mantan guru. Alhamdulillah, terima kasih untuk Banggar, terima kasih untuk Kementerian Agama. Nah ini, di situ juga kita ketemu dengan Menak Pak Bu, Kementerian Agama. Nah ini video singkat. Biar juga dengan regulasi, siap-siap Gus. Kami biar bareng-bareng gak iso, kampen berikat dengan cara saya dan sebaliknya kan gak iso. Gus siap-siap Pak Wapres lah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu Pak. Beliau berjuang dengan
birokrasinya, kita berjuang dengan aspirasinya. Ini ketemu Pak, sengaja nih ada kita diliput juga oleh TV One, ternyata ada Metro TV. Jadi kalau bicara FGSN ini kita pasti bicara data Pak. Kalau misalkan mana sih kinerja FGSN, itu ada Pak Bu di media elektronik, di media-media nasional. Lanjut. Nah kita di sini karena kemarinnya kita diminta Banggar, tanggal 23 kita serahkan Banggar. Ini tim Banggar nih, ada saya sendiri, Pak Agus Muhtar, dan ini ada Bu Yanti ya. Mohon maaf Bu Yanti ada nggak di sini? Ini diterima oleh Bu Tika bagian Banggar, jadi yang menyangkut administrasi Banggar itu ada beliau. Ini kita foto bersama di Banggar, setelah ini ada suratnya karena harus ada masuk ke bagian persuratan. Kita lanjut. Nah ini besok harinya kita datang ke Kementerian Agama untuk menyerahkan berkas yang disampaikan ke Banggar Pak Bu. Banggar dikasih berkas, Kementerian Agama juga dikasih berkas. Tapi seperti biasa, di sana kita mujahadah dulu. Ada orasi dulu Pak Bu. Kira-kira orasinya siapa tahu lagi. Dan di sini juga ada mujahadah Bu. Jadi ketika kita datang DPR, Kementerian Keuangan, ke Bappenas, sebenarnya kita bukan demo Pak. Kita di sana berselawat, kita di sana berdoa. Kita di sana bermujahadah. Bagaimana kita meminta kepada Allah dan kita meminta kepada manusia. Itulah guru agama Pak. Itulah guru kita. Madrasah, apalagi madrasah swasta. Luar biasa perjuangannya. Nih, saat demo di sana, Pak Dirjen langsung turun Pak. Tepuk tangan dulu Pak Dirjen Pak. Nih. Pak Dirjen waktu itu turun Pak. Beliau padahal menunggu kita, tetapi dia tidak menunggu. Ternyata beliau menjemput kita. Alhamdulillah betul luar biasanya. Dan di sini kita di dalam berbicara dan langsung ini Pak Bu, menyerahkan daftar nama-nama guru sertifikasi non-invasing kepada Kementerian Agama. Yang itu adalah Pak Dirjen GTK. Dan selanjutnya karena salda ini Bu nih, karena saya lihat datanya acak-acakan, masih ada beberapa kabupaten kota yang NUPTK dan NPK juga ID-nya salah Pak. Bapak ada yang kosong, saya balikan lagi waktu itu kan ya. Karena itu yang minta bukan kami FGSN Pak, yang minta adalah Banggar. Dan ini susulan, disampaikan lagi yang ini berbeda. Di sini ada Yunda Nanding, saya masih, dan dengan Bu Apri masih diterima oleh Bu Tika ini Pak Bu. Jadi kami disebutnya tim Banggar di sana. Jadi yang hubungan dengan Banggar, saya, Bu Nanding, sama Bu Yanti. Kalau ketum kan sibuk, beliau sibuk. Nah, selanjutnya ini tanggal, sebentar mohon maaf, tanggal 7 Juni, ini kita datang juga ke Komisi 8. Kita yang datangnya adalah Wakil Ketua Komisi 8 Pak Marwanda Sopang yang didampingi oleh anggota Banggar, ini Bu Tika. Dan dia menyampaikan bahwa kami siap mendukung program invasi supaya keluar dan tidak akan menandatangani pertanggungjawaban Kementerian Agama. Dia tantang begitu Pak. Alhamdulillah luar biasa. Nah sore harinya kita berangkat dari situ karena audiensi selesai jam 12. Langsung kita ke Hotel Santika. Di sana kita ketemu dengan Pak Dirjen GTK dan kita ngobrol-ngobrol di sana. Karena di hotel sana sedang rapat konsinyering antara Kementerian Agama, Komisi 8 dan Bappenas. Bagaimana mereka menyampaikan kaitan dengan program Inpassing ini. Dan ini adalah, nah ini Pak Bu, apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 8 Pak Ashabul Kafi, silahkan didengarkan. Kami mohon doanya. Insya Allah Pak. Anda berjuang dengan doanya, kita berjuang dengan depannya kita. Karena semua fraksi yang ada itu semua mensupport untuk mendukung perjuangan. Alhamdulillah. Semua fraksi di Komisi 8 mendukung kita. Ini perkataan beliau Pak dari Komisi 8. Jadi kita FGSI nggak bohong Pak. Nah ini pernyataan Pak Ashabul Kafi setelah selesai rapat. Alhamdulillah. Itu akan dianggarkan 1,8 triliun. Mohon maaf videonya. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak. Masya Allah. Itu mungkin
Alhamdulillah ya Allah ya Karim. Ini udah pemerintah yang dulu. Semoga ini Bukan hanya Kemenang, Pak, juga pemerintah. Kalau Kemenang kan nggak punya duit, bukan nggak punya duit terbatas. Baik Bapak, dari pernyataan Pak Ketua Komisi 8 ini dia menyampaikan, Pak, kita itu sudah mendapat perhatian dari Pak Wapres dan Pak Ketua KSP. Subhanallah. Pak Wapres itu turun, bagaimana beliau respon terhadap kita. Nah, setelah bicara dari situ, nah ini kita bisa lihat lagi Pak Bu. Maju, Pak. Halo? Pak. Mohon dibantu Pak. Ini nggak jalan. Ada operator. Gangguan teknis. Cerita belum beres Pak. Kita akan selesai ketika ada pernyataan dari Kementerian Keuangan bagaimana dia setuju tentang anggaran passing ini. Karena ketika bicara di sini masih diragukan Pak Bu. Karena waktu itu, sambil nunggu ya, waktu itu ketika ada pernyataan dari Ketua Komisi 8 bahwa Bappenas, KSP sudah siap untuk membantu program passing. Pas ada rapat anggaran, ada yang menyimak di Parlemen TV ya waktu itu katanya, ada ditanya tuh Kementerian Keuangan, Bu Menteri, bagaimana dengan program passing? Jawaban Bu Menteri sederhana, nggak ada tuh yang nanyain passing. Jawabannya belum ada katanya yang menyampaikan tentang passing waktu itu begitu ya kira-kira. Kita ragu waktu itu. Makanya, lanjut Pak. Ya, itu soalnya videonya bentar. Ke Jakarta untuk berorasi, beraudiensi Longmas dan iya siapa? Kita lanjut. Tadi ada informasi Oh iya. Pak Wapres sudah turun tangan. Alhamdulillah. Nih tadi Pak Ketua Komisi 8, sekarang yang ini wakilnya Pak. Ini Pak Marwanda Sopang. oleh pihak Bappenas yang diverifikasi di KSP itu. Kira-kira saya potong Pak Bu. Kata Pak Marwanda Sopang oleh Bappenas waktu itu yang disepakati itu bukan 106.000 tapi 97.000. Jadi angkanya muncul angka 1,2 triliun. Itu hanya jadi komitmen saja, belum ditandatangani. Dan waktu itu masih ragu Pak. Akhirnya Pak Agus minta semua anggota untuk berkirim surat kepada Presiden. Betul nggak itu ya? Nah inilah beberapa kabupaten yang berkirim surat ke Presiden. Dibanjiri waktu itu Presiden dengan surat-surat cinta dari Bapak dan Ibu semua. Betul ya Bu ya? Merasa nggak ngirim? Ada balasan nggak? Ada balasan nggak? Karena menunggu balasan, inilah kita di puncak acara, ada demonstrasi, orasi, longmas, dan audiensi di Patung Kuda. Ini ada di Detik News, Kompas, bahkan ada di, ini Pak Bu. Mbak di situ, mohon maaf, saat berorasi di Patung Kuda, perwakilan kita juga diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan, yaitu Bapak Harjono dan Bapak Trisasongko. Dia menyampaikan KSP sudah menginstruksikan dan memanggil Kemenag, Bappenas, Menpan RB, dan Kementerian Keuangan, mohon maaf ini ya, untuk memprioritaskan dan memberikan mata anggaran untuk in-passing. Itu yang disampaikan oleh KSP Pak Bu. Dan dari situ kita ingin langsung mengkonfrontir. Kata Pak Agus kita konfrontir langsung ke Kementerian Keuangan. Nah disitulah kita demo lagi. Oh ini demonya muncul di apa? Di iNews ya. Ada di RTV juga nih Pak Agus Muhtar. Ibu bisa cek. Ibu bisa cek ini. Ini kaitan program proses perjalanan kita. Lalu, nah di sini Pak Bu. Di sini baru FGSNI percaya. Kita tanyakan langsung ke Kementerian Keuangan karena waktu itu kita tanya ke Pak Dirjen, kata Pak Dirjen, SK itu gampang.
yang agak gak gampang itu duitnya katanya gitu. Iya, betul Pak. Dari dulu kan sama di awal tuh, Pak SK itu gampang yang ada duitnya. Dan hari ini kita FGSNI datang ke Kementerian Keuangan minta datanya. Sebenarnya lama ini Bu ya, proses rapat di situ lama. Tetapi ini saya minta video singkat kepada Pak Jamaludin, Pak apa yang harus kami sampaikan ke FGSNI. Jadi kalau saya sampaikan, Pak Agus yang sampaikan, Bunda yang sampaikan, mungkin Ibu nggak percaya. Tapi ini Direktur Perencanaan Keuangan Pak Jamaludin menyampaikan siapa yang nggak percaya tentang ini. Kalau Ibu nggak percaya ini Pak Jamaludin bukan direktur, cek saja ke sana ke Kementerian Keuangan. Apa katanya ini Bu? Silakan disimak. Hari ini apa yang kami bisa terima untuk FGSNI? Ya, intinya kami dari Kementerian Keuangan mensupport usulan dari Menteri Agama sudah kami terima, tinggal menunggu data dukung. Ya, data dukungnya salah satunya adalah SK Infasi. Jadi kalau SK Infasinya sudah ada, otomatis akan dibayarkan langsung. Iya, insya Alhamdulillah. Tangan Bu. Nah ini kita baru yakin. Itu jawaban singkat tapi sangat berharapan kami. Terima kasih sekali kepada Bapak Senat. Nah ini baru yakin Pak Brisin. Setelah kementerian menyatakan bahwa Kementerian Keuangan bicaranya begini Pak Bu. Berapapun SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, asalkan SK-nya ada itu akan dibayar. Tepuk tangan. Itu punya pernyataan beliau Pak Bu. Jadi dia bilang begini, kami tidak akan keluarkan uangnya sebelum SK-nya diterbitkan. Karena apa? Kita akan tukar uang itu dengan SK. Jadi uang itu nggak kemana-mana Bu. Uang itu nggak kemana-mana. SK-nya misalkan 100, ya kali 100 kali 1,5 juta. Makanya waktu itu muncul angka di 106.000 kali 1,5 juta itu muncul di angka 1,8 triliun. Alhamdulillah. Ini tepuk tangannya. Bu, kasih tepuk tangan dong. Buat FGSNI, buat Pak Agus Muhtar, Bu Nanding, Bu Lin Suroro, Pak Mihrod, semua lah saya nggak bisa sebut satu persatu. Tangerang, Pak, mohon maaf nggak bisa saya sebut ya Pak Batudin, karena terkait waktu nih. Nah ini terakhir Pak Bu, sebenarnya hari itu ditanyakan besok harinya. Cuman mohon maaf, saya katakan ini pokoknya terakhir saja lah biar cepat. Waktu itu setelah ke Kementerian Keuangan besok harinya sebenarnya datang Pak Bu dari perwakilan menanyakan, Pak uangnya sudah akan dicairkan, siap dicairkan bagaimana dengan SK-nya. Waktu itu jawaban Pak Dirjen GTK, kami siap segera akan eksekusi, tapi prosesnya harus melalui APID itu Pak ya. Karena di Kementerian Agama ada yang disebut dengan BPK-nya, BPK di Kemenag itu, mohon maaf di dinas kementerian itu ada yang disebut APID, aparatur pengawasan intern pemerintah. Jadi kayak BPK gitu Bu. Jadi diaudit dulu, nggak sembarangan, nggak kayak kita ngeluarin surat seenaknya. Enggak loh, apalagi masalah duit. Duitnya gede Pak, 1,8 triliun. Nah waktu itu tapi saya nggak puas. Saya ajak lagi Pak Agus Muhtar tanggal 5 ini. Pak Agus kita udah berapa hari nih, saya paksa beliau dengan Bu Nanding. Yun, Pak Agus, ayo kita datang lagi, kita tanyakan apa yang... Siap, udah selesai kok. Udah selesai kok, saya di terakhir ya Pak. Pak Buati sudah mau hadir, ini untuk di terakhir. Ini di akhir. Terima kasih Ibu. Di sini saya tanyakan Pak Bu, Pak Dirjen, pertama yang disampaikan Pak, apakah 106.000 itu adalah seluruh jumlah guru yang tersertifikasi di Kementerian Agama? Dia bilang iya, termasuk yang baru-baru. Iya, saya angkut semuanya katanya gitu. Alhamdulillah. Jadi FGSN ini berdampak pada kebijakan nasional Bu. Kita berkahnya dari situ. Makanya kalau orang yang bertanya, kenapa sih FGSNI, apa sih FGSNI, harusnya mereka malu dengan data dan fakta ini Pak Bu. Kita berdarah-darah Pak Agus Muhtar dengan luar biasa semangat di sana. Bu Naning dari Sumeneb bolak-balik saya tanya, Yun berapa ongkosnya? 2,5 juta satu kali berangkat. Satu sendiri itu Pak. Sambil, mohon maaf beliau kaum hawa. Saya sampai, ya Allah kenapa saya yang muda deket dari Sukabumi nggak bisa datang gitu. Apa? Oh enggak, biarin Pak. Memang gini Pak, ada yang bicara ke saya, Pak gimana kalau organisasi lain? Itu sebenarnya sama Pak. Kalau saya jawabannya bijaksana. Mereka pun sama memperjuangkan. Tetapi ingat, bicara in-passing adalah bicara FGSNI. Karena yang in-passing yang mengupayakan in-passing adalah guru-guru yang belum in-passing Pak Bu. Betul nggak? Kalau yang sudah in-passing ngapain memperjuangkan in-passing? Betul nggak?
Yang belum sertifikasi ngapain memperjuangkan sertifikasi, apalagi yang mohon maaf, yang statusnya udah hebat. Udahlah kita mah udah hebat, ngapain in-passing. Yang bicara in-passing itu ya kita bicara FGSNI Pak, karena bukti, data dan fakta kita yang melakukan. Mereka memang memperjuangkan tetapi tidak seenten kita. Dan tidak, mohon maaf, ada yang bilang Pak ini organisasi ugal-ugalan, iya. Organisasi brutal, iya boleh, yang penting tujuan kita tercapai, betul Ibu? Saya bilang, FGSNI bilang Ibu keren. FGSNI yang kompak dong Bu, masa Ibu dapat tunjangan 1,5 juta bertambah, ini malah loyo ini. Saya nggak setuju ini Bu. FGSNI, yes. FGSNI, yes. FGSNI, yes. Nah, terima kasih. Lalu saya tanya lagi, Pak, kapan APIP itu selesai? Dia bilang 2 hari lagi. Pak Dirjen GTK. Waktu dia menyampaikan Pak Bu, saking seriusnya saya, ini mohon maaf ini intern FGSNI ya. Saking seriusnya saya di in-passing ini, Pak Bu katanya, saya ada kuota haji waktu itu saya sampai nggak berangkat. Karena saya takut ini molor ke sana. Karena KSP bilang begini Bu, ini adalah program in-passing yang awal dan yang akhir. Itu Yunda Nanding tuh yang ngomong ke saya. Karena saya KSP nggak hadir, karena saya telat Bu. Tapi nggak apa-apa, saya masuk TV telat situ juga. Jadi saya telat ke KSP Pak, jadi saya diwawancara iNews. Cuman nama saya rubah jadi Pak Haiti. Nah, waktu itu saya jadi bulan-bulanan dibully, gak apa-apa lah. Nanti saya demo Pak Haritanu Sunibyo gara-gara ganti nama saya gitu. Kata KSP begini, in-passing ini pertama dan terakhir. Jadi 2024 gak ada lagi Pak Bu in-passing. Makanya tahun ini dihabiskan semua dan itu 2024 gak boleh ada lagi in-passing, berarti tahun ini Pak. Saya tanya Pak, selesainya kapan? Ini dalam 6 bulan ini akan diselesaikan. Alhamdulillah. Tepuk tangan Bu. Alhamdulillah. Ini jangan ngomong mereka, bukan saya Bu. Saya hanya menyampaikan bukti-buktinya ada di sini. Mana presentasi saya? Bapak? Oh iya. Dan beliau mengapresiasi kinerja FGSNI Pak Bu. Karena beliau tahu FGSNI itu adalah organisasi yang tawab, suka aja muter-muter kayak anak kecil. Kalau belum dikasih muter sana muter sini, betul Pak Bu. Sehingga dia mengapresiasi FGSNI dan siap hadir di acara ini. Tapi qadarullah, ya, manusia hanya bersana. Beliau sakit Pak, kata saya dengar dari Yunda Nanding, beliau pulang dari Hungaria, beliau sakit. Saya aja yang sehat dari Sukabumi Pak ke sini 1 hari 1 malam sampai jam 3 Bu. Udah jam 3 sekamar dengan Pak Mirojudin, kentut melulu lagi. Alhamdulillah ternyata obat buat saya sampai saya sembuh. Gak apa-apa Bu. Dia bilang begini, saya apresiasi kinerja FGSNI dengan saya akan hadir di sini. Tepuk tangan untuk Pak Dirjen GTK. Tepuk tangan untuk Kementerian Agama, Bappenas. Mohon maaf juga di sini ada Kementerian Agama Kebumen ya Ibu. Mohon maaf Bapak Bupati dan yang mewakilinya Ibu Bupati, juga Pak Sekda semua. Mohon maaf yang dari Kebumen, salam hormat dari kami. Saya Teddy Malik dari Sukabumi. Mohon maaf tadi kalau nggak menyampaikan. Salah satu anggota FGSNI yang hari ini berkewajiban menyampaikan supaya semua paham Bu dari A sampai Z. Bahkan mungkin kalau hari ini ada yang datang belum tentu yang ikut dari tahun 2021. Kira-kira Bapak Ibu itulah yang bisa kami sampaikan. Nah Bu Jempling kasih aplaus atuh buat saya. Ini udah capek-capek jauh dari Sukabumi Pak. Kasih tepuk tangan yang seilasnya lah Pak Bu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam FGSNI. Yes. FGSNI. Yes. FGSNI. Allahu Akbar. Semoga terwujud 2-3 hari lagi, pengennya 1-2 bulan lagi SK itu di tangan dan kita dibayar. Mudah-mudahan 1 tahun, Pak. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Bu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus lagi untuk Mas Teddy dari Sukabumi.